Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abid Rahim Anggara SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sarawangun, Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini saya ingin menyempatkan untuk menyimpulkan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan seperti misalnya semboyan ing ngarso sungtulodo ing madio mangunkarso tuturi handayani hingga kini banyak mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia sejak dulu hingga sekarang ini. Ingarso sing tulodo berarti di depan memberi contoh dan lain sebagainya. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran sama dengan pendidikan. Yang kedua, guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum serta nilainya mampu melampaui KKM. Yang keempat adalah kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. Yang kelima, memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik. Selanjutnya yang keenam, pemberian sanksi hukum kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Hal ini menjadi titik awal untuk pembelajaran. Banyak hal yang sudah saya pelajari dari modul ini. Ki Hajar Dewantara pada konsep-konsepnya memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak adalah makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Dalam menuntun, kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai petani dan anak-anak yang kita didik sebagai benih, misalnya benih padi. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak dapat mengganti kodratnya padi. Kita tidak bisa memaksa padi itu tumbuh seperti jagung misalnya. Sebagai pendidik, kita harus terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak berbeda-beda. Kodrat alam anak yang tinggal di pegunungan akan berbeda dengan kodratnya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan yang sedang berlangsung. Untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, yaitu kreatif, critical thinking, collaboration, dan communication. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut 3 asas trikon, yaitu kontinuitas, yang kedua
konvergensi, dan yang ketiga adalah konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris, maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan belajar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak menjadi budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak untuk budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia. Budi pekerti, watak, dan karakter. Semua berharap bahwa anak-anak murid kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan berbudi pekerti yang baik. Lalu apa yang dapat segera saya lakukan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang coba saya terapkan agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Meskipun masih terlihat samar, saya harus peka, membaca, dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Selanjutnya yang kedua yang dapat saya lakukan adalah saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan melakukan beberapa permainan olahraga, permainan kata, bermain perang ketika pembelajaran berlangsung. Ini akan membantu siswa akan semakin menyukai belajar, akan semakin menyukai kelas, dan bisa mengeluarkan dasar kemampuan anak itu sendiri. Lalu yang ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri, saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang terpusat pada anak, saya bisa berharap mengasah keterampilan abad 21 mereka. Yang keempat, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan saja, tetapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku yang baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar budi pekerti yang baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya. Bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik? Guru sebagai sosok yang digugu dan tidur. Terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara yang tiga-tiganya menjadi teladan bagi saya. Terima kasih. Demikianlah uraian singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.